terima kasih atas undangan dan juga acara hari ini yang diselenggarakan oleh Menko Polhukam dan yang terhormat Pak Menteri, Pak Prof Mahfud, Prof Tito, Ketua Komisi 3, Ketua Komisi 2, ada juga Wakil Ketua Komisi 3 di sini, dan juga para narasumber yang hadir. Langsung saja, pemilu tahun 2024 ini tentu akan berkaca pada tahun 2019. Sentra Gakumdu dibuat di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tetap dengan kondisi yang sama, tetap dengan ada Bawaslu, ada polisi dan ada kejaksaan. Tugasnya apa? Tugasnya untuk menegakkan hukum pidana pemilu yang ada di Indonesia. Nah, hukum pidana pemilu Indonesia ini tadi sudah disebutkan oleh Cak Lontong akan ada pada masa kampanye. Yang paling gaduh sebenarnya di masa kampanye. Masa kampanye ini akan dimulai pada 28 November tahun 2023 ini, sudah hampir waktunya. Akan dimulai juga dengan proses-proses pencalonan yang ada. Sekarang sudah ada perbaikan DCT, DCS, dan kita akan lihat proses selanjutnya. Apalagi nanti setelah ada pencalonan calon presiden pada bulan Oktober, itu biasanya akan eskalasi akan tinggi. Nah, inilah yang kita harapkan tidak terjadi sesuatu apapun. Belajar di tahun 2019, kampanye itu 7 bulan lebih. Sekarang 75 hari. Seharusnya bisa meminimalisir berbagai permasalahan yang ada pada saat kampanye. Kampanye yang tidak kita sadari adalah kampanye yang dilakukan melalui media sosial, yang sekarang juga sudah mulai ada sosialisasinya. Oleh sebab itu, kita belajar pada 2014 kita mungkin tidak melihat media sosial ini sebagai sebuah ancaman terhadap demokrasi. Sekarang 2017, 18, 19, 2020, bahkan sekarang sudah agak mulai juga, ancaman ini mulai terasa kembali. Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama, tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri, bahwa ini tanggung jawab bersama. Siapapun nanti yang akan bertarung, ini sebelah saya ini peserta pemilu, depan saya juga banyak peserta pemilu, itu tolong menjaga keharmonisan yang ada. Tentu tadi Pak Menteri mengatakan ada trik, ada berbagai inovasi dalam memenangkan hal biasa. Namun tentu ada larangan yang kita sepakati, ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 280. Pertama yang paling sering dilakukan adalah fitnah. Fitnah itu nanti akan ada hoax dan berita bohong dan lain-lain. Nah, itulah yang akan mengganggu senandung orkestrasi yang pada saat ini, pemilu damai ini. Oleh sebab itu, orkestrasi ini harus dijaga untuk tidak terganggu. Nah, tugas Bawaslu salah satunya untuk menjaga agar orkestrasi ini tidak melanggar apa yang di dalam larangan kampanye. Dan juga ada larangan sosialisasi ini Bang Saroni, itu mengajak, itu sekarang nggak boleh nih. Nah, oleh sebab itu kami mohon, ini sudah ditanya oleh teman-teman wartawan, ini spanduk baliho ya silahkan. Kami juga ada amanah dari kepala negara kita yang mengatakan bahwa sekarang ini tahun pemilu. Orang harus tahu, masyarakat sekarang tahun pemilu. Oleh sebab itu kami perbolehkan tentang spanduk dan lain-lain. Namun tetap dengan bahwa ini belum masa kampanye, tidak boleh mengajak. Kalau Bang Saroni memperkenalkan ini silahkan aja. Mau kemana-mana silahkan saya, silahkan. Tapi kemudian pilihlah aneh, nggak boleh Bang, nggak boleh. Nah, itu batasannya. Nah, dan juga diharapkan tidak kemudian menjelek-jelekan pasangan lain. Tentu pasti ada kritik, tapi bukan menjelekan, ada kemudian argumentasi tanpa kemudian saling menjatuhkan. Saya yakin nanti pun dalam calon presiden misalnya, kita harus percaya bahwa siapapun calon presiden itu adalah putra terbaik bangsa yang mau mengorbankan seluruh waktunya untuk kepentingan negara. Oleh sebab itu tidak ada yang boleh saling menyerang. Inilah orkestrasi agar senandung pemilu kita damai. Dan masyarakat kita harus lebih baik lagi dan juga harus lebih mengerti tentang bagaimana yang boleh dan tidak. Inilah kita harapkan bersama terwujud dalam pemilu tahun 2024 berkaca dari tahun 2019 yang lalu. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga semuanya pengantar bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.